Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaifa halukum anak-anakku sekalian yang berbahagia? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan pelajaran PAI kita, Nabi Soleh alaihi salam. Kaum Samud baru ada setelah bertahun-tahun Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum Ad. Ya, kaum Ad ini adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Nah, kaum Samud ini tinggal di dataran tinggi yang banyak sekali bebatuannya. Mereka hidup dalam limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka juga dianugerahi kemampuan untuk memahat bukit-bukit batu hingga menjadi rumah yang mewah. Ya, kalian bisa bayangkan bukit batu dipahat sehingga menjadi rumah yang sangat mewah. Inilah kemampuan yang dimiliki oleh kaum Samud. Sayangnya kaum Samud ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Kemudian di tengah-tengah kaum Samud tersebutlah seorang laki-laki yang bernama Soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusnya sebagai nabi dan rasul. Kemudian Nabi Soleh alaihissalam ini menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya, yaitu kaum Samud. Nabi Soleh mengatakan, "Hai kaumku, sembahlah Allah semata. Tidak ada Tuhan yang benar selain Dia." Inilah dakwah Nabi Soleh kepada kaumnya. Nabi Soleh alaihissalam itu berdakwah dengan penuh kesabaran. Suatu ketika ada seorang berkata kepadanya, "Hai Soleh, tunjukkan kepadaku bukti bahwa kamu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ingin seekor unta betina yang besar keluar dari sebuah batu." Selanjutnya Nabi Soleh pun setelah mendapat tantangan dari seorang pemuda tadi, suruh mengeluarkan unta besar dari sebuah batu. Maka Nabi Soleh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun mengabulkan doanya Nabi Saleh. Ya, akhirnya terbuktilah bahwa Nabi Soleh alaihissalam ini bisa mengeluarkan seekor unta betina yang begitu besar dari sebuah batu. Ya, jadi batu itu terbelah menjadi dua, kemudian dari dalam batu itu keluarlah unta betina yang besar. Nah, kemudian unta betina itu dibiarkan hidup. Ya, dan Nabi Soleh alaihissalam membuat perjanjian dengan kaumnya. Unta itu boleh minum pada hari tertentu. Pada selain itu merekalah yang berhak mengambil airnya. Ya, jadi ada hari tertentu unta itu boleh meminum airnya, dan setelah itu pada hari yang lain maka kaum Samud boleh mengambil airnya untuk dimanfaatkan. Kemudian juga Nabi Soleh mengingatkan bahwa unta betina itu tidak boleh diganggu. Nah, kemudian kaum Samud ini lama-kelamaan merasa kesal terhadap
unta itu. Dan timbullah niat jahat dari seorang pemimpin kaum Samud yang bernama Qidar, ya. Qidar ini mempunyai rencana untuk membunuh unta betina tersebut, ya. Akhirnya rencananya pun berhasil. Unta itu disembelih kemudian dipotong-potong. Melihat kejadian tersebut, Nabi Soleh alaihi salam sangat sedih, ya. Kemudian Nabi Soleh berkata kepada kaumnya yang telah menyembelih unta betina tersebut, "Kalau begitu, bersenang-senanglah kalian selama 3 hari. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azab kepada kalian." Nah, setelah hari pertama, hari kedua, itu kaum Samud justru malah menantang. Ya, mereka mengatakan, mana azabnya? Mana azabnya? Nah, setelah hari ketiga berlalu, maka ancaman Nabi Soleh alaihissalam pun terbukti. Tiba-tiba saja langit menggelegar dengan keras dan bumi berguncang sangat dahsyat. Akhirnya mereka pun mati seketika. Seluruh rumah-rumah mereka yang terbuat dari batu yang kokoh runtuh berantakan tanpa tersisa. Ya, ini membuktikan bahwa orang yang melanggar atau yang menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan binasa. Nah, yang membinasakan umat ini dan umat-umat yang terdahulu diakibatkan oleh dosa-dosa mereka, karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala-berhala. Demikianlah anak-anakku sekalian yang berbahagia, pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya, jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.